Halo teman-teman, sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita masih akan bicara tentang timnas kita, baik yang U23 maupun timnas senior. Karena saya masih tertarik dengan pemain yang sedang dalam pantauan dan juga sedang dalam proses oleh PSSI untuk menjadi bagian daripada timnas kita. Yang pertama tentu saja Morojistra, yang kita tahu bahwa prosesnya memang sudah lama karena berkas masuk sudah beberapa bulan yang lalu, dan sekarang sudah fix bahwa Morojistra sedang dalam proses. Bahkan yang saya dengar atau saya baca bahwa ada 2 penyerang lagi lainnya selain Morojistra yang katanya prosesnya justru disamakan atau bersama-sama dengan Morojistra. Jadi tidak Morojistra selesai baru yang kedua itu diproses, namun yang saya dengar bersama-sama, artinya sekarang sedang diproses. Jadi dua pemain tersebut, atau bahkan mungkin lebih, kita belum tahu. Yang jelas ada 2 lagi, itu yang sering disebut-sebut, sedang dalam proses karena bersamaan dengan Morojistra. Sedangkan Morojistra sedang diproses. Kita tunggu saja siapa dia. Namun rumor yang beredar tidak terbantahkan lagi bahwa salah satunya adalah Meliano Jonathan. Kita tahu siapa dia. Melo Jonathan saat itu bergabung dengan FC Utrecht dan secara tidak langsung dalam kutip yang menjadi korban adalah Ole Romeni. Artinya FC Utrecht lebih butuh Melo Jonathan daripada Ole Romeni. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Saya tidak bermaksud membanding-bandingkan antara Ole Romeni dan juga Melo Jonathan, sama sekali tidak. Karena saat itu dengan kedatangan Melo Jonathan ke FC Utrecht, kalau tidak salah tahun 2024 ya, Ole Romeni justru saat itu sedang dalam proses naturalisasi untuk menjadi bagian timnas kita. Dan terbukti dengan masuknya Melo Jonathan ke Utrecht, akhirnya Ole Romeni dijual dan di Oxford United. Kemudian saat Ole Romeni menjadi bagian di timnas kita, dalam debutnya Ole Romeni sudah menunjukkan tajinya. Dia sangat-sangat bagus. Dia seorang predator di kotak penalti dan dia selalu mencetak gol dari awal debutnya. Tentu saja pemain ini sangat-sangat menakutkan. Sayang sekali kemarin mendapat tackle keras saat ada di Piala Presiden dan sekarang harus menjalani pemulihan karena operasi sudah selesai, dan kemungkinan besar di round 4 belum bisa diturunkan karena Patrick Kluivert tentu tidak mengambil risiko dengan menurunkan pemain yang sedang dalam pemulihan. Dan kita juga menyayangkan jika nanti dia dipaksakan, karena kita khawatirkan justru nanti kesehatannya masih terganggu dan juga kakinya masih belum pulih 100%, tentu sangat-sangat mengganggu daripada pemain tersebut. Dan lebih baik memang Ole Romeni jangan diturunkan dulu di round 4 ini. Kemudian yang sedang diproses, yang tadi saya sebutkan, rumor yang beredar tidak terbantahkan lagi bahwa salah satunya adalah Melo Jonathan. Tentu saja nanti di samping Morojistra bisa menjadi pengganti daripada Ole Romeni di lini depan untuk sebagai striker murni. Di kanan tentu saja nanti ada Melo Jonathan. Dan sangat-sangat bagus Melo Jonathan ini, walaupun penyerang sayap, namun dia memiliki insting yang sangat bagus, pergerakannya juga sangat bagus, dan dia memiliki naluri yang sangat-sangat tinggi, keberanian untuk menusuk ke area kotak penalti, bahkan dia mencetak gol. Itu bagusnya. Karena dari berita yang saya baca terakhir, bahwa sebelum dia masuk FC Utrecht, dia dalam 18 penampilan, 18 pertandingan, dia menorehkan 12 gol dan juga
kalau tidak salah 4 assist. Artinya pemain ini memang luar biasa, masih muda, sekitar 20 tahun kalau tidak salah. Jadi dia memiliki jangka panjang untuk berseragam timnas kita. Jadi dia sangat dibutuhkan untuk lini serang untuk sayap kanan. Jadi kalau nanti di kanan untuk U23 dulu ini ya, untuk U23. Kalau di lini kanan nanti ada Melo Jonathan, kemudian di tengah ada Melo Zistra, kemudian di kiri kemungkinan besar adalah Rafael Strijk. Tentu saja predator sangat menakutkan. Kita tahu bagaimana Rafael Strijk penampilannya saat menahan imbang daripada Korea Selatan. Adalah peran yang sangat bagus dari Rafael Strijk di area kotak penalti. Dan bahkan dia menyumbangkan gol untuk bisa menjadikan perpanjangan waktu dan juga adu penalti yang akhirnya kita bisa menang pertandingan. Dan saat itu Korea Selatan tersingkir. Tentu saja Rafael Strijk sangat ditakuti oleh pemain Korea Selatan. Dan jika nanti kita ketemu dengan Korea Selatan, karena lawan kita di grup adalah Macau dan juga Laos, tentu saja Rafael Strijk akan banyak mendapatkan dekingan atau mungkin banyak yang mencoba untuk mengganggu daripada pergerakan Rafael Strijk. Tapi kita tahu bagaimana Rafael Strijk sangat mobile di area pertahanan lawan. Jadi kalau di kiri nanti kita memiliki Rafael Strijk yang memiliki mobile pergerakan sangat bagus. Di kanan kita memiliki Melo Jonathan, juga memiliki akselerasi yang sangat bagus. Dan di tengah tinggal finishingnya adalah Melo Zistra. Dan bahkan baik Melo Jonathan maupun Rafael Strijk, keduanya juga memiliki insting yang sangat tinggi untuk mencetak gol. Jadi untuk lini depan tidak perlu kita ragukan lagi untuk U23-nya. Kemudian untuk senior, demikian juga. Kalau nanti Melo Jonathan dipanggil ke tim senior dan juga Melo Zistra, tentu saja juga sangat bagus. Melo Zistra bisa menggantikan posisi Loro Meni. Kemudian di kanan ada Melo Jonathan. Kemudian di kiri ada mungkin di sana maaf siapa namanya agak lupa, Ratna Urakmangun, maaf. Kemudian bisa berganti-ganti dengan Rafael Strijk jika dipanggil. Kemudian kita juga memiliki Dian James yang saat itu melawan Australia juga dipasang, namun saat itu masih belum memperlihatkan kualitasnya karena mungkin juga masih baru saja bergabung. Dan kita maklum, semoga saja nanti pemain yang sudah menjadi bagian timnas kita ini memiliki performa yang bagus saat kita melakoni baik di U23 kualifikasi Piala Asia maupun di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi kita tunggu saja nanti siapa-siapa yang akan diproses selain Melo Zistra. Walaupun rumor beredar seperti tadi saya katakan tidak terbantahkan lagi bahwa salah satunya ada Melo Jonathan. Yang satu lagi yang kita juga belum tahu karena masih banyak rumor beredar, banyak nama-nama yang beredar seperti ada Adrian Wibowo, ada juga yang mengatakan ada Dean Sembergen, bahkan ada juga pemain dari Bologna yaitu Dis Dalinga. Itu juga saya dengar rumornya juga sangat kuat beredar, namun kita tidak tahu apa benar mereka ini adalah salah satu atau bahkan mungkin semua diproses oleh PSSI, kita belum tahu. Yang jelas salah satunya adalah Melo Zistra yang sudah jelas. Kemudian rumor yang paling dekat salah satunya adalah Melo Jonathan. Teman-teman mohon maaf, mungkin saya agak tumpang tindih dalam saya bicara karena memang banyaknya pemain di lini serang kita yang akan proses ini. Saya juga agak bingung untuk menyebutkan. Jadi mohon maaf jika ada mungkin kata kalimat yang kurang berkenan, ada penyebutannya yang salah, ada kalimat saya yang mungkin kurang bagus, mohon dimaafkan, mohon diluluskan di kolom komentar. Dan saya mohon masukan juga, kritisi, saya tidak masalah, yang penting membangun channel saya atau channel kita. Semoga saja channel kita yang kecil ini nanti bisa berkembang lebih baik lagi dan saya bisa menggali berita-berita untuk teman-teman semuanya. Kita bisa diskusi bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Karena saya tidak memiliki akses untuk bicara langsung dengan petinggi PSSI maupun petinggi timnas kita. Jadi saya hanya menggali dari berita. Semoga berita yang saya baca, yang saya ketahui, dan kemudian yang saya dengar adalah berita-berita yang sangat-sangat valid. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi dan jaga kesehatan selalu.